tujuan praktikum pada modul gerak satu dimensi ini yang pertama adalah mempelajari gerak satu dimensi. Kemudian yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan dan juga gerak lurus beraturan. Yang ketiga adalah mengukur waktu atau T dan posisi atau X untuk menguji hukum Newton dan dapat mengukur kecepatan atau V dan juga percepatan atau biasa dilambangkan dengan A. Dasar teori untuk modul ini ada hukum pertama Newton yang berbunyi setiap benda akan untuk mempertahankan kondisi diam atau bergerak dengan lurus yang beraturan kecuali terdapat gaya yang mana bekerja untuk mengubahnya. Jadi dalam hukum pertama Newton itu sigma F sama dengan 0, yaitu di mana jumlah keseluruhan gaya yang bekerja pada suatu benda itu nilainya akan 0, artinya benda itu akan diam. Nah, untuk kasus mobil ini kita mendapatkan nilai X atau posisi objek pada waktu T, lalu X0 posisi objek pada T0, V kecepatan objek, dan T sama dengan waktu. X di sini kenapa kita menggunakan X? X sendiri adalah hasil integral dari kecepatannya. Nah, X ini digunakan karena kita menggunakan acuan sumbu X dalam praktikum kali ini. Untuk lebih detailnya akan dibahas di pengolahan data. Apa hubungan dari dasar teori ini dengan pengolahan data yang akan kita lakukan. Selanjutnya ada hukum kedua Newton yang berbunyi percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi percepatan A ini akan berbanding lurus dengan F. Maka apabila nilai A besar, maka nilai F juga besar, dan apabila nilai F besar, maka nilai A juga akan besar. Nah, dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi apabila nilai M lebih besar, maka nilai A akan kecil. Apabila dalam konsep matematiknya. F di sini apa? F di sini adalah gaya dalam satuan Newton, M-nya adalah massa dalam satuan kilogram, A-nya adalah percepatan dalam satuan meter per second kuadrat. Lalu, jika ada gaya total konstan, maka akselerasi A adalah konstan dan gerakan benda mematuhi X sama dengan X0 plus Vt plus 1/2 AT kuadrat. Ini adalah hasil penurunan dari rumus GLBB. Nah, penurunannya untuk mendapatkan percepatan itu menjadi X sama dengan X0 plus V0 T plus 1/2 AT kuadrat. Nah, ini juga tergantung penggunaannya. Kalau misalnya kita menggunakan benda dengan sumbu acuannya Y, maka ininya akan berubah Y. Karena Y dan X itu di sini bernilai posisi, bukan jarak. Nah, ini untuk hukum kedua Newton ini juga akan dijelaskan di bagian pengolahan data apa hubungannya dengan praktikum, apa hubungan praktikum dengan hukum kedua Newton ini. Yang pertama adalah mengolah data gerak lurus beraturan. Di sini kita masukkan video dari percobaan gerak lurus beraturan. Kita tentukan dulu titik awal mobil dan juga titik akhir mobilnya. Kita kembalikan dulu ke titik awal. Kemudian kita menggunakan koordinat. Di sini kita taruh di titik awal mobil bergerak. Kemudian gunakan calibration stick
dari titik awal sampai titik akhir mobil. Nah, karena kita menggunakan panjang lintasan 1 meter atau 100 cm, jadi ini sudah benar. Kalau tidak, ini bisa diganti. Kemudian track, new, point mesh, tekan Ctrl Shift, kemudian sampai ada lingkaran seperti ini, kita klikkan mobilnya. Dan jika ada seperti ini, lalu search. Nah, jika kita sudah mendapatkan datanya, untuk gerak lurus beraturan ini kita hanya membutuhkan data T, X, dan juga X. Kita close saja. Kemudian ini kita bisa Ctrl A, kemudian numbers, format, pastikan desimal separatornya di sini adalah koma. Kemudian oke. Ctrl A lagi, klik kanan, copy selected cell as format. Kemudian kita pindahkan ke Excel. Nah, di sini kita sudah mendapatkan masaknya, untuk gerak lurus beraturan. Nah, dari sini kita bisa buat grafiknya, yaitu X terhadap T atau posisi terhadap waktu. Nah, maka ini hasilnya akan seperti ini. Ini kita ubah, ini bisa kita ubah. Ini adalah waktunya. Dan yang bagian sini adalah posisi. Nah, di sini kita di sini bisa kita klik kanan, kemudian add trend line. Kita pilih linear. Dan kita masukkan display equation on chart. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai linear ini seharusnya lurus, seperti teori gerak lurus beraturan. Namun pada percobaan kali ini gerakannya itu tidak lurus sempurna seperti linear ini, jadi terdapat sedikit gangguan. Nah, gangguan ini bisa disebabkan oleh faktor luar yang mempengaruhi jalannya praktikum. Ini untuk posisi terhadap waktu, kemudian sekarang kecepatan terhadap waktu. Ini adalah waktunya. Ini adalah kecepatan. Nah, kemudian ini kita klik grafiknya, kemudian klik kanan lagi, add trend line. Ini juga kita masukkan linear dan equation on chart. Nah, untuk kecepatan terhadap waktu juga, ini seharusnya menurut teori gerak lurus beraturan itu bentuknya itu linear, atau semakin lama waktunya maka kecepatannya akan semakin bertambah. Namun pada praktikum kali ini dalam video yang tadi di tracker itu terdapat sedikit gangguan sehingga mobil itu mengalami penurunan kecepatan, kemudian juga mengalami percepatan. Nah, ini menunjukkan bahwa
video tadi atau praktikum kali ini belum sempurna 100%. Seharusnya berbentuk seperti linear. Nah, itu adalah untuk gerak lurus beraturan. Kemudian selanjutnya adalah gerak jatuh bebas. Nah, untuk gerak jatuh bebas sendiri itu kita menggunakan bola dan panjang lintasannya juga 100 cm atau 1 meter. Nah, di sini saya akan menentukan dulu titik awal dari bola atau titik saat akan jatuh dan juga saat bola terjatuh. Nah, jika sudah, kita masukkan lagi koordinat. Ini kita kembalikan dulu ke titik awal. Nah, ini untuk koordinatnya. Kemudian juga kita masukkan calibration sticks-nya. Karena sama seperti tadi, panjang lintasannya 100 cm atau 1 meter. Jadi untuk calibration stick ini angkanya tidak perlu dirubah. Right, new, point mask, Ctrl Shift, kita klik di bolanya, kemudian search. Nah, jika sudah, di sini kita akan menggunakan data T, Y, dan Y. Ini bisa kita Ctrl A, kemudian numbers, kita lihat dulu formatnya. Ini sudah koma. Kemudian bisa kita copy as format ke Excel terlebih dahulu. Di sini Ctrl V-nya. Nah, kemudian kita bisa menganalisis bagian posisi terhadap waktunya. Di sini kita bisa klik kanan, kemudian analyze. Nah, di sini ada analyze curvature parabola. Nah, di sini ada nilai A-nya. Nah, ini kita harus buat bahwa yang pink-pink ini semirip mungkin dengan yang merahnya. Nah, di sini sudah sangat mirip ya, 4,781. Kita mendapatkan nilai A sebesar 4,781. Kita masukkan dulu di sini, yaitu nilai A itu sama dengan 4,781. Nah, di sini kita bisa menghitung nilai gravitasinya, yaitu 2 dikali A, sehingga kita mendapatkan nilai gravitasinya itu 2 dikali A-nya itu ini. Nah, sehingga nilai gravitasi yang kita dapatkan itu 9,562. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari persen error dari nilai gravitasi ini. Caranya adalah nilai percobaan dikurang dengan teori, kemudian dibagi dengan nilai percobaan, dan dikali 100. Nah, saya akan menghitung persen error ini. Persen error dari percobaan kali ini. Nah, persen error yang pertama itu nilai percobaan yang didapatkan adalah 9,562, kemudian dikurang nilai teori. Seperti kita ketahui bahwa nilai teori gravitasi bumi, percepatan gravitasi bumi itu adalah 9,8. Kemudian dibagi lagi dengan nilai percobaan yang didapatkan. Nah, ini ada
0,02. Nah, ini seharusnya nilainya mutlak ya. Jadi kita anggap 0,02. Nah, ini saya belum kali 100. Ini kali 100. Nah, jadi nilai persen errornya itu 2,4%, karena yang seharusnya 9,8 dalam percobaan ini saya mendapatkan nilai gravitasi 9,5. Nah, kemudian kita bisa membuat grafik antara I dan T. Kita insert. Nah, ini adalah nilai grafiknya I terhadap T. Ini adalah V-nya, kecepatannya. Dan ini adalah waktunya. Nah, kemudian untuk grafik ini kita klik kanan, klik pada grafik, kemudian klik kanan. Kemudian kita akan add trend line. Nah, untuk graf jati bebas sendiri ini kita menggunakan trend line polinomial orde 2. Nah, di sini itu kita bisa lihat bahwa seharusnya pada saat gerak jati bebas, benda tersebut itu mengalami percepatan. Di sini juga mengalami percepatan, namun percepatannya ini tidak konstan seperti grafik polinomial orde 2, jadi sedikit ada pengurangan kecepatan, namun cenderung konstan. Nah, itu adalah pengolahan data untuk gerak lurus beraturan dan gerak jati bebas. Oke, sekarang adalah tugas akhir dari praktikum kali ini, yaitu tugas akhir yang harus ada di bagian penjelasan pada modul. Yang pertama adalah bagaimana kecepatan dan percepatannya dilihat dari kurva posisi terhadap waktu dan kecepatan terhadap waktu. Yang kedua, bagaimana penurunan rumus GLBB sehingga menghasilkan perhitungan gravitasi. Yang ketiga, bagaimana nilai gravitasi dari setiap percobaan. 4. Bandingkan hasil antara data dari simulasi dengan percobaan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah tuliskan faktor kesalahan yang dilakukan jika hasil percobaan dengan simulasi berbeda dengan hasil analisis posisi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.